Baik, untuk perilaku ini hikmahnya ya. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari tentu dapatkan hikmahnya dari mempelajari materi pokok ini. Supaya apa sih? Yang pertama, agar manusia bersikap mawas diri. Tahu mawas diri? Mawas diri agar dia selalu berhati-hati dalam berbuat. Kenapa? Siapa yang menanam pasti dia akan menuai hasilnya. Menanam kebaikan dia akan tuai kebaikan. Menanam keburukan dia akan tuai keburukan. Jadi dia selalu hati-hati, mawas diri. Kenapa? Gerak-geriknya, amal perbuatan selalu ada yang nyatet, profit dan aktif ya. Kemudian hikmahnya juga dalam perilakunya ini gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Ini mempelajari materi pokok ini tentu ada tujuan agar bahagia di dunia dan akhirat. Siapa sih yang nggak mau mengharapkan kehidupan yang bahagia di dunia pun bahagia di akhirat? Pasti semuanya mau. Kemudian yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ini tujuan juga agar kita hikmahnya menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Kemudian yang keempat, mampu menundukkan hawa nafsu. Musuh yang paling bahaya adalah musuh yang ada dalam diri kita masing-masing. Musuh yang tidak nampak, musuh yang melebihi dari dunia maya. Kalau dunia maya masih dilihat dengan secara virtual seperti Google Meet pada hari ini, tapi ketika nafsu nggak bisa dilihat. Bagaimana caranya kita menundukkan hawa nafsu? Hawa nafsu nggak bisa dihilangkan, cuma kita tundukkan, kita setir. Karena ada manusia yang kalah dengan hawa nafsunya sehingga dia menjadi budak dari hawa nafsunya. Dan ada manusia yang menang dari hawa nafsunya, dia mampu mengendalikan, menyetir, dan dia menjadi tuan majikan dari nafsunya sehingga dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Kemudian yang kelima, menjaga kelestarian alam. Tentu terjadinya hari kiamat karena banyak kerusakan, ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Adanya gempa bumi, banjir bandang, kebakaran karena rusaknya alam sekitar, alam semesta ini dirusak oleh tangan-tangan manusia. Berapa banyak sekarang yang kita lihat terjadi ya. Banyak manusia yang mengenyangkan dirinya sendiri dengan merusak alam ya. Hutan ditebang secara liar, kemudian air laut itu banyak limbah yang dibuang ke air laut sehingga sudah tidak sehat lagi air lautnya, banyak sekali merusak. Nah ini agar kita menjaga kelestarian alam. Kemudian hikmahnya yang kedua, hikmahnya apa? Hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Intinya adalah kita bagaimana cara untuk mencari ketenangan batin. Walaupun belajar virtual, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, bagaimana caranya biar pikiran kita tenang, hati kita tenang? Ikuti, karena keadaan kondisi saat ini sudah ada yang ngatur. Siapa? Allah yang mengaturnya supaya manusia kuat menjalani hidup dan kehidupan. Kemudian semangat menuntut ilmu dan beribadah. Mempelajari materi pokok tentang iman pada hari akhir ini agar kalian terus semangat dalam menuntut ilmu dan beribadah. Kenapa? Karena kita hidup hanya sementara. Manusia esok atau lusa pastikan ajalnya tiba. Jika ajal tiba, harta tahta tiada berguna. Hanya iman dan takwa menjadi bekal di alam baka. Luar biasa. Kemudian menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Tentu kalau kita mempelajari materi pokok ini agar supaya lingkungan kita tidak rusak ya, buang sampah pada tempatnya ya, walaupun di lingkungan rumah masing-masing ya. Dan juga menjaga pohon kita pelihara, kita siram. Kemudian memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya orang yang mempelajari materi pokok ini sehingga dia ada gairah, semangat untuk meningkatkan porsi iman dan takwanya, maka Allah akan memberikan pertolongannya dimanapun dia berada. Dan yang terakhir, ending dari mempelajari materi pokok ini adalah mendapat kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah merasakan surga? Surga dunia. Insya Allah ahli surga itu. Jadi gini, nanti penghuni ahli surga itu berkumpul, bertanya,
luar biasa pokoknya. Mereka saling pokoknya nggak ada yang diharamkan di surga. Ya. Minuman yang haram di dunia itu halal di surga. Di surga ya, di surga. Makanya orang yang ingin masuk surga jangan minum minuman haram, makanan haram di dunia. Karena itu khusus makanan minuman ahli surga dan khusus untuk di surga, bukan di dunia. Ya. Jadi penghuni surga itu ditawarkan oleh Allah, wahai hamba-hambaku, para penghuni ahli surgaku, apakah kalian sudah merasakan kenikmatan di surgaku ini? Kata Allah. Mereka menjawab, para penghuni ahli surga, ya Allah, kami sangat puas dan sangat menikmati di surgamu yang penuh dengan kenikmatan ini. Luar biasa. Apa yang kami inginkan langsung kau kabulkan dan kami menikmatinya langsung. Bahkan mungkin ada orang yang di dunianya belum makan bakso, mau minta bakso, Allah kasih bakso sama gerobak-gerobaknya malah. Ya Allah, luar biasa nikmatnya. Ya. Kata Allah, apakah kalian ingin merasakan kenikmatan yang melebihi apa yang sudah kalian rasakan di surgaku ini? Ahli surga bingung. Apa ada yang lebih nikmat dari apa yang sudah kita rasakan surga ini? Karena Allah menawarkan seperti itu, maka para penghuni surga menjawab, ya Allah Tuhan kami, andaikan memang ada kenikmatan yang melebihi apa yang sudah kami rasakan di surgamu ini, ya Allah, kami menginginkannya, berikan kepada kami ya Allah. Saat itulah Allah menampakkan zatnya, Allah menampakkan wujudnya. Inilah puncak kenikmatan ahli surga, memandang, melihat zatnya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita mampu untuk mengamalkan materi pokok ini, dan endingnya nanti kita adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang bertanya? Dikasih waktu 5 menit terkait dengan materi pokok ini, silakan. Ya, silakan. Misalnya di surga terus ada yang ngomong buah khuldi lagi, gimana tuh Pak? Buah khuldi. Kalau di surga buah khuldi itu udah nggak ada yang namanya haram. Itu nggak ada lagi, terulang kembali sejarah zaman Nabi Adam. Jadi semuanya silakan dinikmati. Karena ayatnya itu khusus untuk Nabi Adam dan Siti Hawa saat itu, saat Allah menciptakan Nabi Adam. Kan silakan Adam, kau nikmati semua hidangan, semua yang ada di surgaku. Tapi awas, kau jangan sekali-kali mendekati pohon khuldi tersebut. Jika kau mendekatinya, maka kau termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak aku ridhoi. Artinya apa? Mendekati saja nggak boleh. Nah itu nggak ada lagi nanti, paham ya? Baik, pertanyaannya terima kasih, bagus. Gak ada lagi yang seperti itu. Ada lagi? Dor, udah gak ada ya. Baik, kalau jika gak ada, Bapak akan men-share link soal latihan. Hanya 10 soal dan bentuknya pilihan ganda. Kalian isi, karena hasil dari soal latihan tersebut akan menambah nilai pengetahuan kalian, nilai harian kalian yang sudah-sudah, dan untuk menyempurnakannya bisa mencapai KKM, bahkan di atas KKM, atau yang sudah KKM bisa meningkat lagi. Oke, Bapak akan share melalui grup WA, mungkin nggak di sini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini mau berkah dan manfaat. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Semoga dosa dan kesalahan kita diampuni Subhanahu wa taala. Silakan diaktifkan ya, mau foto nih ya, diaktifkan semua videonya. Ayo, hitungan sampai 5. 1. Boleh di screenshot, kukuh, di screenshot nanti ya. Kalau udah nampak, hitungan sampai ke 5 diaktifkan. 1 semuanya. 2, 3, 4, ya, 5, aktifkan semuanya. Silakan Kuku atau Rahma di screenshot ya, di screenshot ya. Ini Bapak lagi agak gelap ya ininya ya. Oke, di screenshot. Ayo kita foto dulu bersama-sama, walaupun hanya beberapa
Ini bab 11 ya. Oke, hitungan ketiga di screenshot ya. 1 2, gaya bebas nggak apa? 1 2 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, live ya semuanya ya. Ayo sama-sama.